kelas 7 SMP Mardi Waluya Cibinong. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan KD pada pertemuan yang lalu, yaitu KD 3.2 dan 4.2 tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan. Nah, mari kita review kembali beberapa hal yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua pada minggu yang lalu kita telah membahas beberapa sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan. Sifat-sifat apa saja yang berlaku pada operasi penjumlahan? Pasti kalian masih ingat ya? Ya, yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Betul sekali. Yang dimaksud dengan sifat komutatif adalah pertukaran. Dalam arti yang ditukar adalah posisi atau tempat penjumlahan. Maka dapat disimpulkan seperti yang tertulis dalam buku paket kalian, jika ada dua bilangan bulat A dan B dijumlahkan, hasilnya akan sama jika yang dijumlahkan adalah B plus A. Jadi A plus B sama dengan B plus A, ini hasilnya sama. Jadi pertukaran tempat atau pertukaran posisi penjumlahan tidak mempengaruhi hasil, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua sifat apa? Betul sekali, sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif, anak-anak? Iya, sifat pengelompokan. Nah, pada sifat pengelompokan, minimal yang kita jumlahkan adalah 3 bilangan. Misalkan 3 bilangan yang dimaksud adalah A plus B plus C. Maka kita akan membuat pengelompokan yang berbeda. Misalkan A plus B kita hitung lebih dulu, baru dijumlahkan dengan C. Ini hasilnya akan sama dengan A plus B dan C yang kita kelompokkan. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian juga sudah membuktikan kedua sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan. Kemudian, kalian juga sudah diminta untuk menguji satu sifat yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan simpulkan sifat apa yang dimaksud oleh pengujian pada pertemuan yang sebelumnya. Pertama, kalian diminta untuk menguji apakah bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap, hasilnya selalu bilangan genap juga. Nah, sudah terbukti ya di tabel yang pertama, kalian bisa sambil membuka kembali buku kalian. Kemudian kalian juga menguji bilangan genap jika dijumlah dengan bilangan ganjil. Ini ternyata selalu menghasilkan bilangan ganjil juga. Nah, ini kalian sudah uji untuk beberapa penjumlahan, ya kan? Kemudian kalian juga sudah menguji bahwa bilangan ganjil dengan bilangan ganjil ternyata selalu menghasilkan bilangan genap. Ya, nah pada tabel kalian juga sudah diminta untuk memberikan tanggapan. Ya, sebenarnya tanggapan itu mau menyimpulkan sebuah sifat yang juga berlaku pada bilangan bulat. Jadi pengujian-pengujian ini ingin mengatakan atau menjelaskan kepada kita bahwa jika bilangan bulat dijumlah dengan bilangan bulat juga, maka hasilnya pun pasti bilangan bulat. Jadi nggak mungkin jadi bilangan pecahan ya. Jadi bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat tetap menghasilkan bilangan bulat, gitu ya. Jadi ini anggaplah bilangan bulat yang genap dijumlahkan dengan bilangan bulat yang genap, hasilnya pun tetap bilangan bulat. Ini bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat.
bilangan bulat ganjil dijumlahkan, hasilnya juga tetap bilangan bulat. Ya, tinggal posisi genap atau ganjilnya. Nah, sebenarnya pengujian ini ingin menjelaskan bahwa pada penjumlahan berlaku yang namanya sifat tertutup. Ya, jadi sifat tertutup adalah sifat di mana ketika kita menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Jadi tidak menjadi bilangan pecahan. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan sifat tertutup adalah jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, hasilnya pun tetap bilangan bulat ya, tidak menjadi jenis bilangan yang lain. Jadi ini kita simpulkan menjadi sifat yang ketiga ya. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga sifat tertutup. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan ada dua sifat lain yang sebenarnya berlaku pada operasi penjumlahan. Nah, ini di buku kalian mungkin tidak dibahas ya. Jadi kalian bisa sambil mencatat di buku catatan kalian bahwa pada penjumlahan ada yang namanya unsur identitas. Unsur identitas pada penjumlahan itu adalah bilangan 0. Jadi identitas pada operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Kenapa identitas pada penjumlahan adalah bilangan 0? Karena jika misalkan A itu bilangan bulat, kita jumlahkan dengan 0, atau 0 kita jumlahkan dengan sebuah bilangan bulat, ini hasilnya tetap bilangan bulat tersebut. Jadi penjumlahan 0 ya, penjumlahan angka 0 terhadap bilangan bulat ya, penjumlahan angka 0 terhadap bilangan bulat itu tidak mempengaruhi nilai dari bilangan bulat tersebut. Contoh misalkan bilangan bulat yang kita ambil 5. Nah, 5 kita jumlahkan dengan identitas 0 ataupun 0 kita jumlahkan dengan 5, ini hasilnya tetap 5. Jadi penjumlahan dengan 0 tidak mempengaruhi atau tidak mengubah hasil atau nilai dari bilangan bulat yang kita jumlahkan. Ya, ini juga berlaku pada bilangan negatif. Negatif 3 misalkan dijumlah dengan identitas 0 atau 0 dijumlah dengan negatif 3, ini penulisannya harus seperti ini ya. Ini tetap nilainya negatif 3. Jadi penjumlahan dengan bilangan 0 terhadap sebuah bilangan bulat ya tidak mengubah hasil atau bilangan bulat tersebut nilainya tetap sama. Ya, jadi sekali lagi Ibu tegaskan, sifat keempat yang berlaku pada operasi penjumlahan adalah penjumlahan memiliki sifat identitas yaitu 0. Identitas pada penjumlahan adalah bilangan 0. Nah, jika sebuah operasi berlaku sifat identitas, maka terdapat yang disebut dengan inverse. Ini inverse boleh kita pahami sebagai lawan atau kebalikan. Inverse atau lawan atau kebalikan, boleh salah satu kita pakai sebagai arti dari inverse ya, boleh lawan atau boleh kebalikan. Nah, inverse untuk bilangan bulat A ya, inverse dari bilangan bulat A atau kebalikan dari bilangan bulat A, lawan dari bilangan bulat A adalah negatif A. Kemudian inverse atau lawan dari negatif A adalah negatif dari negatif A ini menjadi positif A. Ini ada perkalian tanda ya. Mudah-mudahan kalian di SD sudah pernah dijelaskan tentang adanya perkalian tanda. Jadi negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Ya, jadi inverse atau kebalikan itu adalah dengan menambahkan tanda negatif pada bilangan bulat tersebut. Jadi inverse dari positif A adalah negatif A, sedangkan inverse dari negatif A adalah negatif dari negatif A tersebut sehingga menjadi positif A. Contoh, misalkan negatif inverse dari 4
adalah berapa anak-anak? Betul, negatif 4 ya. Misalkan inverse dari negatif 7 adalah negatif dari negatif 7 menjadi positif 7. Nah, itu adalah inverse. Nah, untuk sifat yang keempat dan kelima ini sebenarnya adalah sifat yang saling berkaitan. Kenapa disebut saling berkaitan? Karena antara inverse dan identitas itu berlaku sebuah bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya, ya, katakanlah ini bilangan bulat, ini inverse-nya, bilangan bulatnya A, inverse-nya negatif A. Ini berlaku hasilnya sama dengan 0, yaitu unsur identitas. Ya, jadi sebuah bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya atau dengan lawannya, dengan kebalikannya, hasilnya adalah identitas, yaitu 0 tadi, sifat yang keempat ya. Contoh misalnya 6 dijumlahkan dengan inverse dari 6, yaitu min 6 atau negatif 6, ini hasilnya adalah 0. Ya, contoh lain misalnya negatif 8 dijumlahkan dengan inverse dari negatif 8, yaitu positif 8, ini pun hasilnya 0. Jadi ini bilangan bulatnya. Ini ya bilangan bulatnya. Ini inverse-nya atau lawannya. Ini menjadi identitas. Gitu ya anak-anak. Itu adalah sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan sifat yang berlaku pada operasi pengurangan? Apakah operasi pengurangan memiliki sifat-sifat yang sama seperti yang dimiliki oleh operasi penjumlahan? Tadi kita sudah daftarkan ya, pada operasi penjumlahan itu berlaku ada 5 sifat. Kita sudah buktikan ya kelima sifat tadi. Komutatif, kemudian sifat yang kedua asosiatif, sifat yang ketiga yaitu sifat tertutup, sifat yang keempat memiliki unsur identitas, dan sifat yang kelima adalah memiliki inverse atau lawan atau kebalikan. Nah, untuk operasi pengurangan ini akan menjadi tugas kalian ya. Jadi kalian ibu beri tugas, kalian selidiki, kalian analisa sifat-sifat apa yang berlaku pada operasi pengurangan. Ya, apakah pada pengurangan berlaku sifat komutatif? Ini kalian analisa, kalian bisa mengambil beberapa contoh. Ya, apakah juga berlaku sifat asosiatif atau tidak? Apakah bersifat tertutup pada operasi pengurangan? Identitas ya ini. Ya, apakah memiliki unsur identitas? Ya, apakah memiliki inverse pada operasi pengurangan? Nah, silahkan kalian selidiki, kalian uji dengan beberapa contoh. Baik, anak-anak, kita akan membahas tentang sifat-sifat yang berlaku pada operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian. Operasi yang ketiga ya. Kita selidiki bersama-sama. Yang pertama, mengacu pada sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan. Jika pada penjumlahan berlaku sifat komutatif, apakah pada perkalian pun berlaku sifat komutatif atau pertukaran? Apa kira-kira? Ya, perkalian ya anak-anak ya. Kita bisa ambil contoh.
Apakah 4 dikali 3 ditukar tempat dengan 3 dikali 4 menghasilkan hasil yang sama? Apakah negatif 2 dikali 5 dengan 5 dikali negatif 2 menghasilkan nilai yang sama? Apa jawaban kalian? Ya, betul ya. Ternyata pada operasi perkalian pun berlaku sifat komutatif. Maka dapat kita simpulkan jika dua bilangan bulat A dan B kita kalikan, maka hasilnya akan sama dengan bilangan bulat B dikalikan bilangan bulat A. Ini kesimpulannya ya. Kemudian sifat yang kedua, pada sebuah operasi jika berlaku sifat komutatif maka pasti akan berlaku juga sifat asosiatif atau pengelompokan ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di operasi penjumlahan. Untuk perkalian pun berlaku sifat asosiatif. Jadi misalkan 2 kita kalikan dengan 4 dikali 5 ya, dengan 2 dikali 4 baru dikali dengan 5, ini hasilnya tetap ya. Kita coba hitung. Ini hasilnya 20, ini hasilnya 8 dikalikan dengan 5, ini hasilnya 40, ini pun hasilnya 40 ya. Jadi terbukti bahwa pada operasi perkalian juga berlaku sifat asosiatif ya. Boleh juga kita simpulkan A dikali B dikelompokkan baru dikali C, ini nilainya akan sama dengan A dikali pengelompokan B kali C. Seperti itu ya. Di buku juga ada, kalian nanti bisa simak beberapa contoh yang lain. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga, jikalau pada operasi penjumlahan berlaku sifat tertutup, ya sifat tertutup itu berarti jika bilangan bulat dengan bilangan bulat dioperasikan hasilnya tetap bilangan bulat. Nah, apakah juga berlaku jika bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat juga hasilnya pun tetap bilangan bulat. Bilangan bulat, dia tidak akan menjadi bilangan pecahan. Bagaimana menurut kalian? Ya, ini sifat tertutup ya. Apakah berlaku untuk perkalian? Coba kita ambil beberapa contoh. Kalian kalikan, misalkan 3 kita kalikan dengan 6. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya 18. 18 pun bilangan bulat. Ya, negatif 4 kita kalikan dengan 5 misalnya. Ini hasilnya negatif 20. Bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya pun bilangan bulat. Nah, berarti dapat disimpulkan juga bahwa ternyata pada operasi perkalian pun berlaku yang namanya sifat tertutup. Nah, tentu saja anak-anak ketika kita masuk pada operasi perkalian, ya kita harus mengingat aturan tentang perkalian tanda. Ya, mudah-mudahan kalian ketika di SD sudah diperkenalkan tentang aturan perkalian tanda. Masih ingat? Ya, perkalian tanda. Misalkan bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya tetap bilangan positif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya ya bilangan negatif. Sebaliknya, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya betul, bilangan negatif juga. Terakhir, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Nah, ini cara menghafalkannya gampang ya. Jadi kalau sama tanda positif-positif atau negatif-negatif, ini sama tanda nih ya. Ini hasilnya positif. Yang sama tanda hasilnya positif. Sedangkan yang berbeda tanda hasilnya negatif. Nah, ini perlu kalian ingat ketika kalian melakukan operasi perkalian. Ya, karena kita bicara bilangan bulat, ada yang positif dan ada yang
negatif. Maka aturan dari perkalian tanda ini harus kalian ingat-ingat ketika kalian menghitung hasil operasinya. Oke, baik anak-anak, kita uji untuk sifat yang lain. Apakah pada perkalian berlaku sifat unsur identitas? Identitas. Jika pada operasi penjumlahan identitasnya adalah 0, maka pada perkalian identitasnya adalah, kalian tahu? 1. Betul, angka 1 ya, bukan angka 0. Kenapa identitas pada perkalian adalah angka 1? Karena jika sebuah bilangan bulat, katakanlah A, kita kalikan dengan identitas 1, atau 1 kita kalikan dengan bilangan bulat A, maka hasilnya tetap bilangan bulat tersebut. Jadi perkalian bilangan bulat dengan unsur identitas angka 1 tidak mengubah nilai bilangan bulatnya. Gitu ya, contoh. Misalkan 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 tetap hasilnya 3. Yang lain misalnya negatif 12 dikalikan dengan 1 atau 1 dikalikan dengan negatif 12, hasilnya tetap negatif 12. Jadi perkalian dengan unsur identitas tidak mempengaruhi nilai bilangan bulatnya. Tetap ya. Oke. Nah, jika sebuah operasi berlaku sifat identitas atau memiliki sifat identitas, maka dia pasti juga memiliki inverse atau lawan atau kebalikan. Tuh, kebalikan tadi ya, seperti pada operasi penjumlahan. Nah, hanya bedanya inverse-nya tentu saja berbeda karena ini berbeda operasi. Ya, inverse untuk atau inverse dari bilangan bulat A adalah berapa, Nana? Ada yang tahu? Bukan negatif A ya, itu pada operasi penjumlahan. Kalau inverse dari A adalah negatif A. Pada operasi perkalian, inverse dari A adalah 1 per A. Kemudian inverse dari misalkan bilangan yang bulat negatif B misalkan, ini adalah negatif 1 per B. Ya, kita bahas pada contoh, misalkan inverse pada perkalian ya, dari 5 adalah 1 per 5. Ya, kebalikannya. Inverse dari 5 adalah 1 per 5 pada operasi perkalian. Nah, kenapa muncul 5 ya, lawannya menjadi 1 per 5? Sebenarnya pada bentuk pecahan, karena ini kita inverse-nya dia bentuknya pecahan ya. Sebenarnya pada pecahan bilangan bulat itu pun bisa kita tuliskan menjadi pecahan. Jadi sebenarnya 5 itu nilainya sama dengan 5 per 1. Ya, 5 per 1 adalah 5. Ya, jadi 3 itu bentuk pecahannya adalah 3 per 1. Jadi sebenarnya 3 ini memiliki penyebut yaitu 1. Hanya memang penyebut 1 ini adalah penyebut yang tidak perlu dituliskan. Karena penyebut 1 ini tidak mengubah pembilangnya. Jadi 3 per 1 itu nilainya tetap 3. Gitu ya. Maka ketika 3 atau 3 per 1 ini dibalik, kita nyebutnya kebalikan ya. Ini ketika dibalik, kebalikannya adalah kita balik menjadi 1 per 3. Nah, karena penulisan 3 per 1 cukup ditulis 3, maka kita tetap memahami bahwa kebalikan dari 3 adalah 1 per 3 ya, karena ini sebenarnya 3 per 1. Ya, sebenarnya penjelasannya seperti itu untuk inverse atau kebalikan pada operasi perkalian. Nah, kita sudah membahas ya, ternyata operasi penjumlahan
dan operasi perkalian itu memiliki 5 sifat yang sama. Kelima sifatnya sama pada operasinya masing-masing. Nah, bagaimana dengan operasi pembagian maksud Ibu? Ya. Nah, ini adalah tugas kalian berikutnya. Tadi tugas kalian menyelidiki atau menguji sifat apa yang berlaku pada operasi pengurangan. Maka tugas yang kedua adalah kalian uji, ya, kalian selidiki, kalian analisa sifat apa yang berlaku pada operasi pembagian. Ya, kalian uji apakah pada pembagian berlaku sifat komutatif, apakah pada pembagian berlaku sifat asosiatif, apakah pada pembagian memiliki unsur identitas dan lain sebagainya ya. Jadi dari kelima sifat yang ada, ya, kalian selidiki dan kalian analisa satu persatu. Apakah memiliki sifat-sifat yang sama ataukah tidak? Bisa memiliki, bisa juga tidak. Nah, itu perlu diuji ya. Perlu kalian ambil beberapa contoh seperti yang kita sudah bahas pada operasi penjumlahan dan perkalian. Kita mulai dengan soal di halaman 20 nomor 3. Ya, nomor 3 yang A, di sana ada penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Ini kalau kita perhatikan semua bilangan ganjil ya. Ditambah dan seterusnya, dalam arti ini bilangan ganjil yang lain setelah 9 ya, 11, 13 dan seterusnya. Sampai terakhir kalau di sana cuma ditulis 99 ya, ini Ibu tulis beberapa bilangan ganjil sebelumnya, yaitu 95, 97 dan 99. Ya, supaya terlihat beberapa bilangan ganjil sebelum 99. Nah, ini sebenarnya adalah kalian diminta untuk menjumlahkan semua bilangan ganjil yang ada pada angka 1 sampai dengan 100. Ya, tapi yang diambil hanya bilangan ganjilnya saja. Ya, jadi dari angka 1 sampai angka 100 itu kan ada yang ganjil, ada yang genap. Ya, sekian banyak bilangan. Nah, ini adalah menjumlahkan semua bilangan ganjil yang ada di antara angka ini, gitu ya, dari 1 sampai 100. Nah, tentu saja kita tidak menjawab soal ini dengan menjumlahkan satu persatu ya. Jadi misalnya 1 tambah 3, 4, baru 4-nya ini ditambahkan 5 jadi 9. 9-nya ditambahkan 7 jadi 16, 16-nya ditambahkan 9 jadi 25. Terus menambahkan, tidak seperti itu. Tapi karena kita sudah mempelajari sifat pada penjumlahan, maka kita manfaatkan, kita pakai sifatnya untuk memudahkan kita menghitung penjumlahan seperti ini. Nah, kemarin sudah ada di contoh 1.7 ya, satu contoh bagaimana penerapan dari sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah untuk menjawab soal yang 3A ini, yang pertama, angka 1 sampai angka 100 itu ada berapa angka? Ya, kalau kita hitung semua atau kita daftarkan semua angka 1 sampai dengan angka 100, itu kan ada 100 bilangan atau 100 angka. Ya, 100 angka. Banyaknya, yaitu angka 1 sampai dengan angka 100. Tapi yang 100 angka ini pasti terdiri dari ada yang ganjil, ada juga yang genap. Nah, karena bilangan ganjil dan bilangan genap itu selang-seling, ini kan di sini 2 ya. Berarti di sini 4 gitu kan. Jadi 1 2 3 4, 5 pasti 6, 7 kemudian 8 dan seterusnya. Ya, karena ini bentuknya selang-seling gitu ya, bedanya hanya 1 sedangkan yang ganjil saja bedanya 2 ya. Berarti banyaknya bilangan ganjil dan banyaknya bilangan genap itu sama. Ya, dari angka 1 sampai 100, banyaknya bilangan ganjil dan bilangan genap pasti sama karena dia hanya selang-seling. Maka berarti bilangan ganjilnya ada berapa bilangan anak-anak?
Betul, ada 50 angka atau 50 bilangan, ya kan? Yang genap pun ada 50 angka. Ya, jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 95, 97, 99 terakhir. Ya, itu ada 50 angka ganjil dan ada 50 juga angka genap. Ya, 50 angka ganjil. Nah, karena ada 50 angka ganjil, ya berarti ada 50 angka nih. Dari ini angka pertama, ini angka yang ke-50 berarti. Ya, ini angka yang ke-50. Ini angka yang pertama, angka 1. Nah, karena asosiatif yang kita gunakan atau kita pakai, kita manfaatkan untuk menjawab soal ini, kemarin sudah dijelaskan bahwa kita mengelompokkan atau memasangkan. Nah, coba kalian pilih pasangan. Ya, apakah pasangan-pasangan yang kalian pasangkan itu memiliki jumlah yang sama? Pasangannya memiliki jumlah yang sama. Coba kita cek. Ya, kita cek. Ibu tuliskan lagi ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 95 tambah 97 tambah 99. Mana yang kita pasangkan? Coba kita lihat ujung dengan ujung. Ini kalau kita pasangkan jumlahnya betul 100. Ya, coba kita pasangkan bilangan yang lain, 3 dan 97. Jumlahnya juga 100. Kita pasangkan 5 dengan 95. Jumlahnya juga 100. Nah, berarti kita bisa memperoleh pasangan-pasangan yang jumlahnya selalu 100. Nah, tinggal kalian hitung. Kalau semua jumlah bilangan ganjil tadi ada 50 angka, ya 50 angka ganjil, kemudian kita pasangkan, ya ini sepasang ya, 2. Ya, kita pasangkan, ini kita pasangkan dengan 97, yang ini kita pasangkan dengan 95, yang lain pun kita pasangkan, maka kita akan mendapatkan berapa pasang? Ya, 25 pasang angka. 25 pasang angka yang jumlahnya 100. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya 3 angka aja ya, 3 titik ya, tambah 95 tambah 97 tambah terakhir 99, itu cukup dengan mengalikan 25 dengan 100. Berapa ini hasilnya? Ya, 2500. Ya, jadi penjumlahan ini hasilnya adalah 2500. Kita nggak perlu menjumlahkan terus ya. Jadi kita cukup melihat pasangan-pasangannya jumlahnya berapa dan dia ada berapa pasang ketemunya. Nah, itu untuk yang nomor 3A. Gimana jawaban kalian? Apakah betul? Ya, yang sudah betul berarti kalian sudah paham atau sudah bisa memanfaatkan sifat untuk menjawab soal hitungan, ya. Untuk yang belum betul silahkan kalian perbaiki. Ya, Ibu beri waktu kalian untuk memperbaiki. Ya, penjelasan-penjelasan seperti ini harus kalian tulis ya. Jadi nanti ketika kalian mempelajari ulang untuk ulangan dan sebagainya, kalian bisa mengerti dari mana 25. Ya, kenapa 100 gitu ya. Jadi ini tadi ada penjelasan-penjelasannya ya. Ini pasangan-pasangannya kalian pasangkan ya, kalian tarik garis ya, kalian pasangkan seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ibu akan membahas untuk contoh atau soal yang ada di halaman 36. 7 yang B ya. Jadi silahkan nanti nomor-nomor soal yang lain kalian cermati secara mandiri. Ibu akan bahas satu lagi yang nomor 7B halaman 36. Di sana ada penjumlahan negatif 1 dijumlahkan dengan positif 2 dikurangi 3 atau negatif 3, positif 4, negatif 5, positif 6. Demikian seterusnya sampai terakhir positif 100.
Jadi sebenarnya ini angkanya ya, angkanya atau nominalnya itu 1 sampai 100. Tapi antara bilangan dengan bilangan berikutnya tandanya berbeda. Jadi dimulai dari 1 negatif tapi 2-nya positif, 3-nya negatif lagi, 4-nya positif, 5-nya negatif lagi, 6-nya positif, dan seterusnya sampai berarti di sini ada negatif 99 ya. Negatif 99, 100-nya positif. Nah, jika ini kita jumlahkan, ingat ini berarti penjumlahannya bilangan negatif ini ya. Jika kita jumlahkan, ya berapa ini jumlahnya? Nah, tentu saja kita harus memanfaatkan sifat asosiatif. Kita kelompokkan, kita pasangkan. Nah, menurut kalian mana ini pasangan yang mudah? Ya, bisa saja antara si A atau si B penjelasannya berbeda ya. Jadi yang ibu sampaikan ini hanya salah satu alternatif jawaban. Jadi bisa saja ada cara lain yang juga betul dan bisa digunakan. Ya, jadi ibu tidak memaksa kalian untuk menjawab sama persis dengan yang ibu jawab. Jadi kalau kalian menemukan cara lain, selama cara lain itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan, dibuktikan dengan contoh dan lain sebagainya, itu pun betul dan bisa digunakan. Ya, kalau kita mencermati, tidak selalu ujung dengan ujung yang dijumlahkan ya. Jadi bisa ujung dengan ujung, tapi bisa juga yang berdekatan yang kita kelompokkan atau kita pasangkan. Nah, kalau ibu mencermati ini bilangan-bilangan yang bersebelahan, ini negatif 1 kan bersebelahannya dengan positif 2. Ya, ini negatif 3 bersebelahan dengan positif 4. Negatif 5 bersebelahan dengan positif 6. Nah, ini negatif 99 bersebelahan dengan positif 100. Nah, bilangan-bilangan yang bersebelahan ini jika dijumlah hasilnya kan 1, betul ya? Negatif 1 ditambah 2, 1. Negatif 3 ditambah 4, 1. Negatif 5 ditambah 6 pun 1. Negatif 99 ditambah 100 pun 1. Nah, jadi kita bisa menemukan pasangan-pasangan yang jumlahnya selalu 1. Nah, berarti jumlah dari semua bilangan-bilangan ini, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kalian tinggal cermati dari angka 1 sampai 100 itu kan ada 100 angka. Ya, kalau kita pasangkan 2222 seperti ini berarti kita dapat 50 pasang angka. 50 pasang angka yang jumlahnya 1. Ya, maka negatif 1 ditambah 2, negatif 3 ditambah 4, negatif 5 ditambah 6, negatif dan seterusnya, negatif 99 ditambah 100, ini cukup dengan mengalikan 50 dengan 1. Hasilnya 50. Itu anak-anak ya, jadi kita tidak perlu jumlahin dan tuliskan semuanya ya sampai buku kita mungkin habis berlembar-lembar ya, tapi dengan pengelompokan ya kita bisa melihat bahwa kita ketemu kelompok-kelompok yang jumlahnya selalu sama. Nah, tinggal kita lihat kelompok atau pasangan itu ada berapa pasang, tinggal kita kalikan. Jadi 50 ini tadi 50 pasang ya. 50 pasang angka yang jumlahnya selalu 1. Oke, jadi jumlah dari atau jawaban dari 7B ini adalah 50. Nah, apakah jawaban kalian sudah tepat? Ya, jikalau sudah tepat berarti kalian sudah bisa memanfaatkan sifat-sifat untuk memudahkan kalian menghitung hasil operasi. Gitu ya. Nah, untuk soal-soal yang lain silahkan kalian cermati masing-masing. Ya, ini ada 2 contoh yang bisa menjadi patokan kalian untuk bisa memeriksa apakah jawaban kalian yang lain sudah tepat. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke?
Baik anak-anak sekalian, demikian tadi materi yang kita bisa pelajari bersama pada minggu kali ini. Nah, setelah ini silahkan kalian mengerjakan latihan yang tadi sudah Ibu berikan melalui pembahasan sebelumnya, yaitu kalian silahkan menguji, menganalisa, dan menyelidiki sifat-sifat apa yang berlaku pada operasi yang pertama, pengurangan, dan yang kedua, pembagian. Kalian boleh ambil beberapa contoh untuk menguji sifat mana yang berlaku pada kedua operasi tersebut. Apakah berlaku seluruhnya dari kelima sifat yang ada, atau hanya beberapa sifat saja, atau bahkan mungkin tidak ada sifat yang berlaku pada operasi pengurangan maupun operasi pembagian. Nah, tentu saja sifat apa yang berlaku pada kedua operasi tersebut kalian harus menyelidiki melalui beberapa contoh. Kalian bisa mengambil beberapa bilangan bulat untuk menguji sifat-sifat yang berlaku pada operasi pengurangan maupun operasi pembagian. Jadi setelah ini silahkan kalian mengerjakan latihan tersebut di buku praktik kalian masing-masing. Nanti di penghujung pembelajaran kita akan membahas bersama apa sifat yang sebenarnya berlaku pada operasi pembagian maupun operasi pengurangan. Oke anak-anak, selamat berlatih, selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan memberkati.